Selamat sore, mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Adapun topik diskusi kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang fungsi permintaan, yang kedua fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, dan terakhir pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama akan kita bahas mengenai fungsi permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang didukung oleh daya belinya. Jadi, permintaan tersebut merupakan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Makin tinggi harga barang, maka makin sedikit jumlah barang yang dibeli. Begitu pula sebaliknya, apabila harga semakin rendah, maka jumlah barang yang dibeli akan semakin banyak. Jadi, harga barang itu berbanding terbalik dengan jumlah barang, di mana hal tersebut akan mempengaruhi kemiringan dari grafik fungsi permintaan, di mana gradiennya akan bernilai negatif. Adapun bentuk umum dari fungsi permintaan yaitu Q sama dengan A dikurangi BP, di mana Q adalah quantity atau banyaknya barang, A adalah konstanta, B adalah gradien, dan P adalah harga barang atau price. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang adalah gradien dari fungsi permintaan bernilai negatif. Jadi, gradiennya di sini bernilai negatif, min B. Nah, bentuk umum fungsi permintaan ini sama dengan bentuk umum dari fungsi linear, di mana Y sama dengan MX plus C. Perbedaannya hanya terdapat pada gradiennya, di mana gradiennya dari fungsi permintaan bernilai negatif. Selanjutnya, kurva dari fungsi permintaan yang pertama, kurva umum dari fungsi permintaan memiliki gradien yang negatif, yang menunjukkan bahwa antara harga dan kuantitas terdapat hubungan negatif. Jadi semakin sumbu X ini harga, price, dan sumbu Y ini adalah kuantitas, jumlah barang atau Q. Semakin mahal harga barangnya, maka semakin rendah permintaan dari barang tersebut, semakin rendah. Jadi semakin ke kanan P-nya, Q-nya akan semakin rendah. Nah, apabila semakin murah harga suatu barang, maka permintaannya juga akan semakin tinggi. Garisnya lurus ya. Nah, itu adalah kurva umum dari fungsi permintaan. Nah, apabila ada kondisi khusus di mana gradien dari kurva permintaan itu bernilai 0, di mana kuantitas barang yang diminta tetap, tetapi tanpa memperhatikan harga. Jadi, berapapun harganya, jumlah barang yang diminta itu tetap. Itu gradiennya 0. Dan bentuk khusus kedua yaitu kuantitas barang yang diminta oleh pembeli berubah pada harga yang tetap. Jadi harganya tetap di sini, kuantitasnya yang berubah-ubah. Itu gradiennya tak hingga. Itu adalah bentuk-bentuk dari kurva fungsi permintaan. Selanjutnya, apabila ada contoh soal fungsi permintaan suatu barang berbentuk QD sama dengan 10 min P per 5. Kita akan disuruh untuk menentukan batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Nah, untuk mencari batas dari nilai P dan Q, kita harus mencari nilai saat jumlah barang yang diminta maksimal dan harga barang juga maksimal. Yang pertama, untuk mencari jumlah barang yang diminta mencapai maksimal, maka harga barang semakin murah, sampai 0. Jadi, untuk mencari jumlah barang maksimal, mencari batas nilai QD, yang kita gunakan adalah nilai P sama dengan 0. Masukkan nilai P 0, didapat nilai Q adalah 10. Jadi, batas nilai Q adalah 0 sampai dan 10. Sedangkan harga mencapai maksimal, maka jumlah barang yang diminta juga semakin sedikit. Apabila harganya mahal, maka barang yang diminta adalah sedikit. Jadi, Q sama dengan 0. Kita masukkan. Dapat batas nilai P adalah 0 sampai dengan 50. Kemudian untuk menggambar kurva fungsi dari fungsi permintaan ini sama dengan menggambar kurva fungsi linier. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi Ibu tidak bahas lagi. Kalian tinggal mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, yang perlu diingat adalah untuk mencari batas nilai P dan Q adalah
P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal lainnya apabila kalian disuruh menentukan fungsi permintaan. Kalian akan menyusun sebuah fungsi permintaan dari tabel ini. Nah, ini sama dengan caranya kalian membentuk satu fungsi linier dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Di sini ada titik, 3 titik, di mana kalau harganya 3, kuantitas yang diminta adalah 55. Harganya 5, kuantitas yang diminta adalah 45. Jadi ini P sumbu X, ini sumbu Y. X, Y. 3,55, 5,45, dan 9,25. Untuk mencari gradien dari dua buah titik, kalian pilih. Di sini kita akan memilih yang 3,55 dan 9,25. Dimasukkan ke rumus mencari gradien ini seperti biasa, mendapat gradiennya negatif 5. Ingat, tadi fungsi permintaan gradiennya bernilai negatif. Oke, selanjutnya kalian mencari nilai C. Tinggal substitusi salah satu titiknya. Di sini kita substitusi titik yang ini ke sini. Mendapatkan nilai C 70. Jadi fungsi permintaannya adalah min 5X ditambah 70. Untuk poin yang B dan C ini bisa kalian kerjakan sendiri. Ini sudah gampang, jadi Ibu tidak jelaskan lagi. Selanjutnya, materi yang kedua itu fungsi penawaran. Pada saat harga sebuah barang naik, maka penjual akan berusaha menjual barang dengan kuantitas yang banyak agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Sementara jika harganya turun, maka penjual tidak akan menjual barang karena tidak akan mendapat keuntungan yang banyak. Jadi hubungan antara harga barang dan fungsi dalam harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran itu berbanding lurus. Jika harganya naik, kuantitas barang juga naik. Sedangkan jika harganya turun, kuantitas yang dijual juga sedikit. Gradiennya bernilai positif. Bentuk umumnya Q sama dengan A ditambah BP. Sama ya, seperti tadi keterangannya. Di sini yang perlu diingat, fungsi penawaran gradiennya bernilai positif. Nah, misalkan ada contoh soal ini, QS sama dengan 5/3P dikurangi 6. Untuk menentukan batas nilai Q dan P dari fungsi penawaran, ketik ya, ini fungsi penawaran, maka jumlah barang minimal yang ditawarkan oleh produsen adalah 0. Jadi produsen ketika harganya sangat rendah, produsen sama sekali tidak menawarkan barang, 0. Jadi barang yang ditawarkan itu dari 0 sampai seterusnya. Sedangkan harga minimal saat barang yang dijual itu 0 untuk menutupi biaya produksi. Jadi harganya dimulai dari 3,6 ini. Dia lebih dari 3,6. Kemudian, sama seperti tadi untuk membuat fungsi penawaran, caranya sama, menggunakan bentuk umum dari fungsi linier, kalian dapatkan fungsi penawarannya Y sama dengan 2X min 4, di mana gradiennya bernilai positif. Selanjutnya, untuk menggambar ini juga Ibu harap kalian sudah bisa ya. Nah, fungsi penawaran ini yang di sini garis titik putus-putus karena barang yang dijual tidak mungkin negatif 4. Start garis lurus itu dari titik 2 ini 2,0 sampai seterusnya. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar diperoleh apabila permintaan sama dengan penawaran, di mana QD sama dengan QS. Jadi, quantity dari demand sama dengan quantity dari supply. Contohnya, fungsi permintaan QD seperti ini, fungsi penawaran QS ini. Kita akan mencari titik keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Tinggal kalian masukkan QD-nya dan QS-nya. Dapat nilai P adalah 15. Kemudian setelah mendapat nilai P, kita akan mencari nilai Q. Kalian boleh substitusi kemana saja. Di sini Ibu substitusi contohnya ke QS. Dapat QS-nya adalah 5. Jadi titik keseimbangannya adalah 15,5. Buat grafiknya, ini fungsi penawaran, yang ini penawaran, yang ini permintaan. Oke.
titik keseimbangannya itu adalah titik perpotongan antara grafik fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di sini berpotongan. Oke, sekarang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang mengakibatkan harga barang tersebut akan naik. Dan sebaliknya, kuantitas barang yang diminta konsumen akan turun. Jadi, pajak itu dikenakan oleh pemerintah kepada produsen, kepada yang membuat barang, sehingga membuat produsen harus meningkatkan harga, dan sehingga konsumen barang yang diminta oleh konsumen menjadi turun. Besarnya pajak penjualan yang dipungut oleh pemerintah terhadap barang yang terjual akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Tetapi kurva permintaannya tetap. Jadi hanya barang yang ditawarkan saja yang berubah, tapi permintaan dari konsumen itu tetap. Nah, seperti ini. Ini adalah kurva penawarannya. Penawaran awal ini. Jadi setelah ditambahkan pajak, diberikan pajak oleh pemerintah, harganya semakin naik dan kualitasnya semakin turun. Semakin harganya naik, kuantitasnya akan semakin turun. Itulah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, untuk mencari titik keseimbangan pasarnya, untuk permintaan tadi kan tetap sebelum dikenakan pajak dan sesudah dikenakan pajak itu tetap. Sedangkan untuk penawaran berubah dari sini menjadi ini. Karena kuantitasnya akan menurun, berarti harganya ini kita kurangkan dengan pajaknya. Sehingga nanti kuantitasnya akan menurun. Dan kalian memiliki syarat keseimbangan baru, di mana QDT sama dengan QST. Langsung saja ke soal. Kalian punya grafik permintaan dan fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut yang ini. Oke. Harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dikenakan pajak, berarti kalian gunakan rumus yang tadi yang sudah Ibu contohkan. Nah, setelah pajak bagaimana? Setelah pajak berarti yang berubah adalah fungsi penawarannya. Kalian masukkan saja rumus 2P min 10. Ingat, yang dikurang adalah P dikurangi 1. P yang ini berubah menjadi P dikurangi T. Di mana T-nya ini adalah pajaknya yang dikenakan sebesar 1. Makanya P dikurangi 1. Jadi, fungsi penawaran barunya adalah 2P dikurangi 12. Kemudian, kalian cari keseimbangan barunya seperti biasa, dapat nilai P9. Kemudian kalian substitusikan dan titik keseimbangan sesudah pajaknya adalah ini kalian dapatkan. Untuk dari poin yang B sampai D, Ibu rasa kalian sudah bisa mengerjakannya sendiri. Kalian bisa lihat buku paket untuk melihat contoh soal yang lebih jelas. Kemudian, terakhir, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, subsidi ini diberikan oleh pemerintah kepada penjual. Jadi, semakin besar, sama seperti tadi, subsidi itu berubah ke mempengaruhi fungsi penawarannya. Jika tadi pajak itu membuat kuantitas barang yang diinginkan semakin menurun, sedangkan subsidi ini harganya, mana dia? Ini awalnya adalah ini. Jadi ketika disubsidi oleh pemerintah, harganya akan turun sehingga barang yang diinginkan, kuantitas jumlah barang yang diinginkan semakin banyak. Jadi semakin murah, semakin banyak yang ditawarkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sama seperti tadi, untuk mencari subsidi yang untuk mencari titik keseimbangan setelah dikenakan subsidi, kalian cari dari fungsi penawarannya. Kalau pajak tadi dikurangkan, subsidi ini ditambahkan. Dapat fungsi penawaran barunya ini. Kemudian kalian dapatkan titik keseimbangannya adalah 58,12 ini. 58/12,31/12 ini. Untuk poin selanjutnya ini, silakan kalian pelajari sendiri. Sekian pertemuan kita pada kali ini tentang pengaruh tentang pengaplikasian fungsi linier di dalam ekonomi dan bisnis. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom kalian masing-masing, dikerjakan dengan baik seperti biasa, dikumpulkan setelah selesai perkuliahan. Jangan sampai waktunya lewat.
Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Udah.